indikatornya dulu. Jadi langkah yang pertama adalah KKM di indikator, itu yang harus kita cari. Kemudian yang kedua adalah KKMKD, kompetensi dasar. Kemudian baru setelah kita temukan KKMKD, kita diminta untuk mencari KKMSK, standar kompetensi. Terakhir baru KKMSP, KKM mata pelajaran. Jadi langkah pertama KKM indikator, kemudian langkah kedua adalah KKMKD, langkah ketiga adalah KKMSK, dan terakhir adalah KKMMP. Kalau maksudnya adalah mungkin ada indikator tertentu, ya, ada indikator tertentu, atau KD tertentu, atau SK tertentu yang menurut kita membutuhkan waktu yang banyak, karena kita anggap sulit, membutuhkan waktu yang banyak, harus mengulang beberapa kali katakanlah. Ini kita anggap kompleksitas, agak sulit. Selain membutuhkan waktu, tentu membutuhkan sumber daya. SDM-nya harus tinggi untuk mencapai indikator ini. Maka inilah disebut dengan kompleksitas, kesulitan atau kerumitan. Jadi biasanya analisis kita ini angka 1 sampai dengan angka 3. Kalau memang terlalu rumit, kita berikan angkanya 1. Karena ini tidak mungkin dicapai sampai dengan angka 3 mungkin. Bisa angka 2 adalah sedang. Kemudian daya dukung ini adalah sarana dan prasarana pendukung di sekolah. Katakanlah untuk indikator ini, untuk KD ini, untuk SK ini, itu daya dukungnya maksimal. Gurunya profesional misalnya, ya kan. Kemudian ada dana bos di sekolah, atau dana block grant, atau dana-dana pendukung yang lain. Kemudian ada referensi buku bacaan yang mau dipakai oleh para siswa, ada sumber yang representatif. Maka ini disebut dengan daya dukung. Jika itu ada, bisa saja kita berikan angka maksimalnya untuk rumus ini menggunakan angka 3. Nanti kita lihat rumusnya. Kemudian impact siswa adalah kemampuan rata-rata siswa di kelas. Kemampuan rata-rata siswa di kelas. Impact ini adalah kemampuan rata-rata siswa. Kalau pada saat kita menentukan itu di kelas 1, gimana cara kita tentukan di impact-nya? Kita tentu berpedoman pada informasi laporan hasil belajar siswa pada saat dia masuk pertama di sekolah kita. Kan ada lapornya kan. Nah, lapornya ini bisa memberikan gambaran apakah anak ini termasuk anak cerdas atau tidak. Lalu kita lihat dari sejumlah rapor yang lain. Ini kita bisa tafsirkan berarti ini kemampuan sedang, ya kan? Atau kemampuannya menengah dan seterusnya. Kalau yang kelas 2 mungkin sudah ada laporan dari kelas 1. Tapi kalau di kelas 1 SMA mungkin laporannya di apa namanya? Di SMP dan seterusnya. Nah, kita lihat format penetapan KKM menggunakan format A. Lihat. Nah, ini format A, kompetensi dasar dan indikator. Jadi ada kriteria penetapan 5, kriteria penetapan tuntasan, ada kompleksitas, ada daya dukung, ada impact, lalu muncul nilai KKM-nya. Jadi ini kebetulan satu KD. KD-nya 1.1 mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Paham maksud saya? Ini KD-nya. Lalu KD ini 1 ada indikatornya 3. Indikator pertama, indikator kedua, indikator ketiga. Berdasarkan langkah-langkah tadi, kepada kita diminta untuk menentukan KKM ini indikator terlebih dahulu, kan gitu. Baru kemudian kita temukan KKM KD. Setelah KD ditemukan, baru KKM